Di tutorial gambar hari ini kita akan membuat karakter yang nantinya bisa digunakan untuk dijual di micro market ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk UI UX design. Jadi bisa ditaruh di website, bisa taruh di aplikasi, dan mungkin juga bisa digunakan untuk avatar VR buat streaming di YouTube. Jadi nanti kita bakal buat modelnya ini lebih ke style kartun gitu ya, tanpa panjang lebar, langsung kita buat. Jadi kita buatnya seminimal mungkin agar tidak memberatkan komputer ya. Oke. Jadi langkah pertama adalah kita arahkan dulu view-nya ke aksis Y, lalu lightning-nya kita hapus saja, cube-nya kita naikkan sekitar dua kotak ya. Nah, di sini kita akan membuat bodinya. Buat bodinya kita kasihkan subdivision surface, lalu kita kasih juga yang namanya di angka 2. Kita masuk ke edit mode dengan cara menekan tab, lalu Ctrl R sebanyak, kita scroll mouse kita sebanyak 3 kali, lalu klik dan klik lagi. Jadi dia terbagi secara 3 ya. Nah, di sini kita Ctrl R lagi, kita bagi secara 3. Oke. Kita akan ke sisi samping, sisi axis X. Kita scale secara axis Y, S lalu Y, kita tipisin ya, body kita tipisin kira-kira seperti ini ya tipisnya. Lalu kita balik ke view Y. Di view Y ini kita buat kaki. Caranya di view Y ini, lalu kita potong dengan cara ketikkan masuk ke edit mode, lalu aktifkan X-ray modenya, kita aktifkan. Setelah itu kita tekan B dan kita seleksi bagian kirinya, lalu kita delete dengan cara menekan X di keyboard, delete sesuai face. Kemudian kita tambahkan modifier mirror. Dengan modifier mirror ini akan memudahkan kita, jadi ketika kita edit di sebelah kanan, yang kiri bakal ngikut juga. Oke, contohnya kita akan membuat kaki. Caranya matikan toggle X-ray nya, kita matikan dulu. Kemudian kita di sini pilih face select, lalu kita seleksi 2 face di bawah sini, di bawah bodinya, dan kita extrude dengan cara menekan tombol E lalu Z agar tidak diekstrud secara garis Z. Sampai sini kita kecilin kakinya dengan cara menekan tombol S untuk scale, lalu kita extrude lagi sampai kotak kedua dari bawah. Di sini kita extrude lagi sampai ke garis merah, sampai garis X ya. Oke. Untuk bagian bawahnya kita Ctrl R lagi,
lalu di dekat lututnya juga kita Ctrl R, sini kita Ctrl R. Oke. Kemudian kita aktifkan clippingnya, jangan lupa ya. Sudah, lalu kita masuk ke object mode. Nah, setelah itu kita masuk ke scope mode untuk menghaluskan bagian-bagian dari bodinya supaya tidak terlalu kaku. Kita pilih brushnya yang smooth, lalu kita smoothkan sisi-sisi ini, kita kecilkan ukurannya, kita smooth. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke object mode lagi, lalu kita buat tangan ya, kita buat tangan. Caranya membuat tangan adalah kita tambahkan objek baru yaitu cube. Nah, kita tarik dulu ke atas. Nah, di sini kita masuk ke view X, lalu kita scale S lalu Y, kita scale kira-kira sebesar ini ukurannya, tipisnya. Kita masuk lagi ke sumbu Y, lalu masuk ke edit mode, tekan tab. Di sini kita aktifkan ya, X-ray-nya kita aktifkan lagi, lalu Ctrl R dan scroll lagi sampai ada 3 garis kuning, lalu kita klik kiri di mouse, klik kiri lagi. Oke. Lalu kita Ctrl R lagi, baru scroll sekali sampai ada 2 garis kuning, kita klik kiri, kita klik kiri lagi. Kita pilih vertex select, kemudian di sini kita seleksi dengan tekan B lalu tahan, kita seleksi 2 ini, 2 vertex, kita aktifkan proportional editing, lalu kita tekan B lalu Z, scroll mouse biar agak kecil ya lingkarannya ini, lingkaran proporsional. Lalu kita turunin, perbesar lagi, turunin sedikit. Yang di sini juga tekan B lalu select semuanya, G lalu Z. Itu ya. Lalu kita pilih face select. Kita matikan proportional editingnya dan kita matikan X-ray-nya. Kita select face yang pertama yang di sini untuk membuat jari telunjuk. Kita balik ya. Tekan E, lalu kita extrude mungkin sekitar segini ya. Kemudian kita scale dengan tekan S. Oke. Lalu seleksi face kedua untuk membuat jari tengah, tekan E, agak tinggi dari jari telunjuk ya, baru tekan S. Kemudian jari manis, jari manis E, lalu scale, kemudian tekan G untuk kita geser sedikit, lalu tekan R untuk merotasi sedikit, tekan scale lagi sedikit, tekan S. Kemudian face select yang terakhir untuk clinking, agak rendah sedikit, kita scale, lalu kita rotasi,
lalu tekan G untuk memindahkan. Perhatikan ya, ada garis di sini melengkung ya, sesuai dengan tangan manusia, ada garis melengkung di sini, ada sudutnya. Lalu kita buat jempol, kita pilih face yang di sebelah sini, lalu tekan shift untuk memilih face lebih dari 2. Kita pilih 2 face ya, lalu kita extrude, kemudian R untuk merotasi. Sudah itu kita pilih face yang di atas ini dan kita extrude untuk membuat jempol ya. Kita rotasi, kita G dulu, pindah, lalu rotasi. Oke. Karena jempol itu ukurannya agak besar, jadi kita scale dengan menekan huruf S. Kita scale, kita pilih vertex select, lalu kita seleksi vertex yang di sini, kita scale dengan S juga, kita geser ke kiri sedikit. Oke, ya. Lalu kita Ctrl R. Di sini kita Ctrl R. Kita Ctrl R. Lalu di tengah kita Ctrl R lagi, tapi di sini kita klik kiri lalu scale, tekan S. Kita buat 3 potongan, jadi Ctrl R di atasnya, lalu Ctrl R di bawahnya, sama yang ini juga. Gunanya adalah agar nanti saat kita pasang tulang di jarinya itu, dia bisa dibengkokkan dengan sempurna jarinya. Kan kita pasang 3 di sini, 3 garis. Lalu jempolnya kita kasih 1 di tengah, ini dibesarin sedikit, lalu geser sedikit. Sekarang kita kecilin bagian atasnya ini, jadi kita aktifkan tombol X-ray-nya lagi, lalu kita tekan B di keyboard, kita seleksi bagian atasnya, kita kecilin, B seleksi lalu S, B seleksi lalu S, B seleksi S. Oke, jadi kita kasih modifier subdivision surface ya, ini gunanya untuk menghaluskan objek. Kemudian kita matikan X-ray-nya, kita matikan, lalu Ctrl R di bagian samping, kita ke bagian X, sumbu X, lalu Ctrl R, nih garis kuningnya sampai di tengah gini ya, itu supaya jarinya ada lengkungan di atasnya, supaya ada lengkungan. Kita balik ke sumbunya, klik kanan, lalu set smooth. Oke, kita sekarang perbaikin jempolnya. Klik lagi objeknya, lalu kita masuk edit mode, lalu masuk ke toggle X-ray, kita pilih vertex select, kita seleksi bagian ini, kita sampingkan dikit. Oke, pilih vertex select,
kita klik bagian ini, vertex yang ini, dan vertex yang bawahnya, 3 ini ya, 3. Lalu kita ke samping sumbu X dan aktifkan proportional editing, tekan G lalu Y, kita majukan sedikit bantalan jempolnya itu ya, gitu ya. Nah, bagian sisi lain itu kita tarik ke belakang, G lalu Y. Selanjutnya kita ke sisi X, di sini sumbu X kita lengkungkan tangannya. Jadi kita masuk ke tab mode, kita edit mode, lalu kita kecilin dulu jempolnya nih, jempolnya kita kecilin dulu. Ini vertex yang 2 ini, kita ke samping lalu G lalu Y. Itu ya, tekan S di keyboard, kita perkecil, lalu G, tekan scale lagi, kira-kira 1 kotak ininya, setengah kotak ini ya. Kalau sudah, kita rotasi. Ini tekan R lalu X, kita ketikkan angka 90, lalu tekan R lalu Z, kita ketikkan angka minus 90. Oke, jadi ya tangannya. Di sini kita naikkan sedikit bagian ini, kita naikkan ya. Jadi kita masuk ke edit mode, lalu garis-garis ini kita seleksi, kemudian ke sumbu Y kita tekan G lalu Z, gitu ya. Oke, kemudian garis 2 ini kita seleksi, kita pindah dengan G lalu Y, gitu ya. Yang ini juga kita seleksi, tekan G lalu Y. Oke, tangan udah jadi, tinggal kita buat lengan ya, kita buat lengan. Nah, buat lengan ini caranya kita masuk ke edit mode, lalu bagian face ini kita pilih face select, kita seleksi bagian pergelangan tangan, lalu kita tekan X, kemudian delete sesuai face, jadinya dia bolong ya. Kalau sudah bolong, selanjutnya kita pilih vertex mode, kita ke samping, kita aktifkan X-ray-nya, lalu di sini kita tekan B dan seleksi bagian paling ujung ya. Kita matikan proportional editing, kemudian kita pilih mesh, transform, lalu to sphere. Oke, kita arahkan mouse kita ke atas, atau to sphere-nya bisa diklik, lalu pastikan ini angkanya 1 ya. Nah, sekarang kita pilih vertex yang ujung sebelah kiri sama yang ujung sebelah kanan. Oke, kita matikan dulu X-ray-nya,
Kemudian kita namakan proportional editing, lalu tekan S, kemudian tekan Y, gitu ya. Lalu kita seleksi bagian atas 2 vertex dan bagian bawah 2 vertex, kemudian kita scale sesuai sumbu Z. Intinya sampai membentuk lingkaran ya. Oke. Lalu kita taruh di ujung body. Kita pindah di sebelah sini ya. Kita scale sedikit. Pastikan ujung jarinya ada di garis, bentuk garisnya. Oke, lalu kita masuk tab mode, kita aktifkan X-ray-nya lagi, kita seleksi bagian ujung tangan, lalu kita panjangin ya, tekan E di keyboard, lalu X. Oke, lalu di tengahnya kita Ctrl R, ini buat siku, kemudian Ctrl R lagi, dan Ctrl R lagi, sampai ada 3 garis. Oke, sudah. Nah, saatnya menggabungkan body sama tangannya. Jadi di bodinya ini kita masuk edit mode, kemudian bagian atasnya jadi kita pilih face select, kita pilih bagian atas, X-ray ini kita matikan, kita pilih bagian atas 2 bagian ini, lalu kita scale sedikit, lalu kita S, lalu Z, lalu 0, kemudian tekan G, lalu Z. Oke, sampai tangannya bisa nyentuh bodinya. Setelah itu bagian kiri kita select bagian kiri ini, kemudian kita tekan S, lalu X, lalu 0, biar dia rata sama sisi kirinya. Oke, kemudian kita insert ya, insert, tekan I, lalu kita kecilin gitu. Ini tangannya kita kasih jarak dulu ya, jadi kita select tangan, lalu G, lalu X, kita kasih jarak segini, kita centang statistik, kita apply dulu. Ini mirrornya harusnya di atas, divisionnya kita apply dulu. Oke, lalu kita masuk edit mode, face nya kita delete,
X lalu paste. Ini kita apply tangannya, kita lihat ada 28 vertices, sedangkan di bodinya ada 16 vertices, berarti kita kurang ya. Nah, cara menggabungkannya adalah dengan menambahkan sampai 28 gitu ya. Jadi di sini kita potong aja. Sekarang ada 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Coba kita cek. Oke, vertices sudah 28. Berarti udah sama. Selanjutnya bodinya ini kita set smooth ya. Kita set smooth. Tangannya kita klik, lalu bodinya kita klik, kemudian tekan Ctrl J. Oke. Selanjutnya kita masuk edit mode. Kita seleksi ini face dua-duanya ini. Kita pilih edge select ya, untuk menyeleksi sudut-sudut garis-garisnya. Kemudian kita seleksi garis-garis yang ini, kita seleksi, Ctrl Alt Shift, Ctrl Shift, Ctrl Shift, kemudian seleksi yang bagian sini, bagian tangan, Ctrl Shift, Ctrl Shift. Pastikan semua terseleksi, kemudian klik kanan, lalu bridge edge loops. Nah, jadinya dia terhubung ya. Oke. Kemudian masuk tab lagi, masuk ke scope mode. Di sini kita bangunnya kita tipisin ya, kita halusin, smooth. Kita halusin sampai dia sejajar dengan lengan. Kita pilih grab, kemudian F nya kita naikkan, brushnya kita tipisin, bodinya kita lebih kecilin lagi bodinya. Bagian atasnya kita sedikit kecilin pakai dengan tools grab lagi, kita kecilin ukuran brushnya, lalu kita tarik bodinya ya.